Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi yang berjudul Tantangan bagi Guru dan Peserta Didik Akibat Rendahnya Nilai PISA Peserta Didik. Untuk tugas dari mata kuliah model-model pembelajaran fisika yang diampu oleh dosen Bapak Puja Novitra MPD. Lanjut. Kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota, yaitu yang pertama, Faridatun Nadilah dengan NIM 200330008. Yang kedua, saya sendiri, Nindi Syakila dengan NIM 200330077. Yang ketiga, yaitu Ramadi dengan NIM 200330089. Dan yang terakhir, yaitu Rizky Meliana Sari dengan NIM 200330098. Baiklah, untuk materi pertama akan saya presentasikan sendiri. PISA atau Program for International Student Assessment merupakan suatu sistem yang diperkenalkan oleh sebuah organisasi yang bernama OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development di Paris, Prancis. Dan hadirnya PISA ini di Indonesia diasumsikan akan berdampak pada pergaulan Indonesia di mata internasional, terutama terkait kerjasama Indonesia dengan negara-negara OECD dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan. Di samping itu, negara-negara yang bekerja sama pun akan terus bersaing untuk mendapatkan pengaruhnya di dunia internasional. Menurut beberapa peneliti, mereka menyatakan bahwa PISA merupakan salah satu indikator yang direkomendasikan untuk digunakan dalam mendeteksi kualitas dan kemampuan siswa. Nilai PISA bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa. Dari nilai siswa yang diperoleh, kita dapat melakukan evaluasi terhadap pendidikan di Indonesia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Faridatun Nadilah. Kepada Faridatun Nadilah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seputar PISA. Pada setiap putaran PISA, ada 3 objek kemampuan siswa yang diukur. Yang pertama yaitu kemampuan literasi membaca. Nah, kemampuan literasi membaca ini didefinisikan sebagai kapasitas individu dalam memahami, menggunakan, dan merenungkan secara penuh pada teks tertulis untuk mencapai cita-cita, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi dalam masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu literasi matematika. Literasi matematika ini merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan ilmu matematika pada berbagai macam konteks. Kemudian yang terakhir yaitu literasi sains. Nah, literasi sains ini didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mencurahkan perhatian pada topik-topik yang terkait sains dan gagasan-gagasan sains sebagai wujud refleksi individu. Masing-masing dari 3 bidang tersebut berfokus pada kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi kehidupan nyata, di mana siswa harus menunjukkan kemampuan menganalisis, menggunakan logika, dan berkomunikasi efektif dalam mengidentifikasi, menafsirkan, dan memecahkan masalah dalam situasi yang berbeda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami Faridatun Nadilah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Ramadi. Kepada Ramadi dipersilahkan. Baik, terima kasih Nindi. Pada tahun 2018, Indonesia pada bidang matematika memperoleh skor 379. Di bidang membaca, berdasarkan dan bidang sains memperoleh skor 396.
Berdasarkan data nilai yang dihimpun oleh PISA, berikut ini indikator siswa-siswa yang memperoleh skor rendah di bidang membaca, matematika, dan sains. Bidang membaca siswa pada bidang ini mendapat skor pada level 1A. Bidang matematika siswa level 1, bidang sains di negara-negara OECD 12,7% siswa memiliki tingkat kecakapan 1A dan hanya 5% siswa mendapat nilai lebih rendah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ramadi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Rizky Melianasari. Kepada Rizky Melianasari dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Di sini saya izin melanjutkan hasil diskusi dari kelompok 4, itu mengenai adapun berdasarkan survei PISA ditemukan 3 permasalahan utama pendidikan di Indonesia. Untuk yang pertama itu tingginya persentase siswa yang berprestasi rendah. Hasil PISA pada tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa dalam kelompok karakteristik lain memiliki nilai yang cenderung lebih tinggi daripada peserta didik yang ada pada SMP atau MTS yang ada di desa. Ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah berhasil meningkatkan aksesibilitas sistem sekolah untuk anak usia 15 tahun, namun masih diperlukan upaya lebih untuk mendidik mereka agar mencapai target pencapaian yang rendah dapat diturunkan. Selanjutnya yang kedua itu ada tingginya tingkat siswa mengulang kelas. Pemecahan masalah siswa mengulang kelas diharapkan dapat meningkatkan nilai siswa Indonesia pada PISA pada tahun 2024 nantinya. Selanjutnya yang kedua itu ada besarnya angka ketidakhadiran siswa di dalam kelas. Absensi siswa di kelas ini erat kaitannya dengan siswa yang mengulang kelas. Sangat diharapkan apabila tingkat ketidakhadiran siswa dapat dikurangi. Karena itu dapat nilai PISA itu bisa meningkat sekitar 10 poin. Selanjutnya itu ada upaya-upaya yang dapat guru lakukan dalam mengembangkan serta meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama itu ada strategi keterampilan guru dalam mengajar membaca di dalam kelas. Yang kedua, meningkatkan kreativitas guru dalam mengajar. Yang ketiga, mengatasi ketidakhadiran siswa di dalam kelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada yang telah materi terakhir dalam presentasi kita pada kali ini. Baik, hanya sampai di situ diskusi atau presentasi kelompok kami pada materi kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atau kejanggalan dalam penyampaian kami pada presentasi kali ini. Saya sebagai moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.